A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Surat Yusuf ayat ke-21. Setelahnya Nabi Yusuf alaihissalam dijual oleh saudara-saudaranya kepada warid, kepada kafilah, ya, kepada orang-orang yang sedang bepergian menuju kota Mesir. Sudah beres jual belinya, akhirnya ini Nabi Yusuf alaihissalam dibawa ke kota Mesir. Ketika sudah datang ke kota Mesir, lalu ini Nabi Yusuf dijual lagi oleh orang-orang tersebut yang bepergian ke kota Mesir. Dia jual kepada siapa penjualnya? Kepada Qitfir. Siapa? Qitfir Al-Aziz. Qitfir ini adalah jabatannya Menteri Keuangan, Malikul, ya, Malikul Khazin, Menteri Keuangan. Akhirnya dibeli oleh Raja oleh menteri yang bernama Qitfir. Wa qala, dan berkata siapa alladzi, orang yang ishtarahu, telah memberi orang tersebut kepada Yusuf min Misra, di kota Mesir. Yaitu yang membeli itu Nabi Yusuf di kota Mesir, namanya siapa? Qitfir Al-Aziz. Limraatihi, kepada istrinya. Ini Qitfir punya istri, namanya Zulaikha. Jadi bisa dibaca Zulaikha, bisa dibaca Zalikha. Jadi bisa Zalikha atau Zulaikha. Ya. Nah, Siti Zulaikha ini istrinya Qitfirul Aziz. Perkataannya itu Qitfir kepada istrinya yang bernama Zulaikha, ya, akrimi mathwahu, muliakan oleh kamu tempat tinggalnya ini Yusuf, ya, muliakan ini Yusuf, ya, karena tahu ini Qitfir, ini orang-orang yang baik. Yusuf ini nyakasep nyabager, oh, nya kasep, oh, dipikar resep, nya. Ya mah nyatu kasep nya badagong. Teu payu gitu mah. Ya, nu kasep badagong ge moal payu, komo teu kasep, ya. Nah, ini Nabi Yusuf alaihissalam, dia ganteng, baik akhlaknya, sifatnya mulia, maka tertarik hati ini pembeli untuk memuliakan ini Nabi Yusuf alaihissalam. Asa ayyan fana aw natakhidahu waladan. Mudah-mudahan ini Yusuf berguna untuk kita, kata Qitfir, suaminya itu Siti Zulaikha. Au natakhidahu waladan, atau kita jadikan ini Yusuf anak angkat aja. Kita jadikan ini Yusuf anak angkat. Wa kana hasuran, dan Raja Qitfir ini tidak punya anak. Kenapa alasannya? Karena tidak bangun. Tidak bisa bangun, jadi gak punya anak. Oh, suri baru daknya. Nah, ini ya, Qitfir ini tidak punya anak. Dan Raja Qitfir ini, ya, menteri, dia itu Menteri Keuangan, ya, dia telah beriman kepada Nabi Yusuf dan meninggal ketika masa hidupnya Nabi Yusuf, dan dia membeli Nabi Yusuf pada usia Nabi Yusuf umur 17 tahun. Umur 17 tahun. Nabi Yusuf diam di rumahnya ini Qitfir selama 13 tahun. Selama 13 tahun diam duduk di rumahnya itu Qitfir. Dan wastauzarahu Rayyan wa huwa ibnu 30 sanatan. Diangkat Nabi Yusuf menjadi menteri, ya, oleh Raja Rayyan. Beliau diangkat jadi menteri umur 30 tahun.
Dan Nabi Yusuf alaihissalam diberi oleh Allah hikmah dan ilmu pada umur 33 tahun. Nabi Yusuf wafat dalam umur 120 tahun. Itu ya. Kemudian wa kadzalika makkanna li Yusufa fil ard. Jadi Nabi Yusuf nanti kesananya jadi raja. Ya nabi, ya raja. Ya kaya lagi. Tapi bagaimana awalnya? Oh, awalnya ujiannya luar biasa. Artinya orang kalau dia itu kuat dalam ujian, kesananya akan meraih kesuksesan. Kalian diuji dengan hafalan, dengan mengaji, wah capek. Tapi kesananya insya Allah sukses. Seperti Nabi Yusuf alaihis salam. Beliau diuji, wah macam-macam ujiannya yang sangat luar biasa. Tapi kesananya beliau menjadi raja, menjadi orang yang terhormat, orang yang dimuliakan oleh Allah. Wa kadzalika, dan seperti demikian sebagaimana aku Allah telah menyelamatkan Yusuf dari dibunuh, dari bahayanya sumur, dan kami telah mengasihkan kepada Yusuf akan hatinya itu kitfir. Itu kitfir jadi sayang, cinta kepada Nabi Yusuf. Dedehnya itu. Kan Nabi anunya anasa menteri keuangan. Waduh. Coba lamun urang anu mikanya ka urang menteri keuangan loba duit. Wah. Masya Allah. Nah, ini proses kan, proses melalui ujian. Oleh Allah diberi hadiah ketika lulus di dalam uji, sabar diuji. Ridho ketika uji, nanti lulus diberi hadiah oleh Allah. Ya mah diberi ujian teh ngarasula ya, atuh eta mah lulus. Mau diberi hadiah ku Allah lagi. Ripuh we seumur-umurna. Lihat Nabi Yusuf alaihissalam. Ini pelajaran untuk kita ketika kita datang ujian, sabar. Datang ujian, ridho. Terus kita berusaha di dalam meraih ridhonya Allah. Maka Allah angkat derajat orang tersebut. Itu contohnya Nabi Yusuf alaihissalam. Makanna li Yusufa fil ardi, makanna telah mengangkat derajat kami Allah li Yusufa kepada Yusuf fil ardi di tanah Mesir, sehingga menjadi raja, sehingga menjadi rasul, sehingga menjadi orang yang paling kaya sekota Mesir. Ya, awalnya dari apa? Nerima kepada ujian, sabar menghadapi ujian, sabar urang. Ujian orang mah teu boga duit. Ribu. Karek teu boga. Nabi Yusuf mah dialungkeun ka sumur. Nabi Yusuf mah ditenggelan. Oh, itu Nabi Yusuf. Urang karek teu boga duit ge geus ribu. Tuh lihat Nabi Yusuf alaihis. Masih banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Sehat diberi, aman diberi, apa aja. Ya, ketika ada ujian sedikit-sedikit, ya sabar. Tidak banyak mengeluh kepada makhluk, mengeluhnya kepada siapa? Kepada Allah. Ke Allah enggak doa we. Nyuhunkeun hampura ke Allah. Kitu kuduna teh nalika datang ujian. Karena di dunia ini tempat ujian. Mun ente mung diuji ulah hirup di dunia. Kewe hirupna di sawarga. Kan mau bisa sawarga itu hirup heula di dunia mah. Ya, gitu. Harus belajar ya, belajar ketika datang ujian, datang cobaan, datang itu ini yang tidak sesuai dengan keinginan kita, belajar sabar, belajar ridho, itu belajar dilatih. Dan pasti nanti akan ada hadiah yang Allah berikan. Contoh Nabi Allah Yusuf alaihissalam. Kalian malas, paksa, santri-santri malas, paksa terus berjuang, ya. Walinu'allimau min ta'wilil ahadits, dan untuk aku ajarkan itu Yusuf dari mentakwil impian-impian. Nanti ada raja bermimpi nanti dijelaskan tafsirannya seperti ini. Bahkan Nabi Yusuf menjadi raja. Kartos perih heula hayang jadi jelema sukses teh. Ieu mah hayang perih mah hese atuh. Nu jadi ulama-ulama Allah teh perih, ladang susah, ladang capek. Lain ladang hees weh, lain ladang ulin weh lain. Ladang ripuh ngapalkeun sajam 2 jam. Maca kitab, bari tunu paksa. Gitu, ladang eta. Nu jadi sukses teh ladang
ripuh lain ladang senang ripuh heula ka dituna sen lamun teu daek ripuh ayeuna ka dituna susah. Jadi santri ayeuna teu daek ripuh teu daek ngapakeun teu daek ngajak susah hareupna. Tapi lamun ayeuna ripuh ka hareupna senang gitu. Wallahu ghalibun ala amrihi, bahwa Allah adalah yang mengalahkan atas urusan Allah. Artinya tidak ada yang bisa mengalahkan kehendak. Kalau Allah mengangkat seseorang pasti akan terangkat orang tersebut menjadi orang mulia. Tidak ada yang bisa mengalahkan kepada keinginan Allah. Mau dimuliakannya jadi mulia. Mau bisa saha wae anu ngaleungitkeun karena kamuliaanna. Lamun eta jalma dimuliakeun ku Gusti Allah gitu. Contoh Nabi Allah Yusuf alaihissalam. Walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Akan tetapi kebanyakan manusia tidak mengerti, tidak tahu bahwa Allah itu maha kuasa, ya. Yang tadinya miskin Allah sangat kuasa dijadikan kaya. Kuasa Allah. Yang tadinya rakyat jelata Allah kuasa dijadikan raja. Contohnya siapa? Nabi Yusuf alaihissalam. Beliau rakyat, bukan raja. Tapi ketika beliau sabar menghadapi ujian-ujian, beliau diangkat oleh Allah derajatnya menjadi raja di dunianya. Itu contoh. Jadi jangan putus asa. Piraku tong piraku sing nyaan we urangna ka Allah nya. Sing nyaan urangna ka Gusti Allah. Jalma nu nyantai kumaha? Sabar. Eta jalma nyaan ka Gusti Allah. Dalam mun teu sabar teh teu nyaan ka Allah. Namun urang sabar, ridho berarti urang serius ka Allah. Di mana serius ke Allah, Allah akan memberikan kepada kita pertolongan. Itu. Walamma balagha syuddahu, ketika sampai itu Nabi Yusuf alaihissalam akan masa dewasa. Masa dewasa itu umur berapa? 30 tahun atau 33. Itu masa dewasa. Lamun geus 33 tahun bubudakeun keneh walah, ieu mah kedari ruqyah nya. Komo geus kolot. Kalakuan bubudakeun weh, ulin weh, teu daek ibadah, eta mah kada ruqyah namanya. Ya. Ketika Nabi Allah Yusuf alaihissalam sampai usia 33 tahun atau 30 tahun, ataina hukman wa ilma, aku Allah memberikan kepadanya hikmah dan ilmu. Ya, Allah berikan ilmu yang bermanfaat. Dari kecil Nabi Allah Yusuf ya Nabi sudah bisa sabar menanggung ujian hidup. Karena hidup di dunia apa pasti aya ujian, ya, pasti aya ujian. Ketika sampai umur dewasa 33 tahun atau 30 tahun, Nabi Allah Yusuf alaihissalam diberi oleh Allah ilmu yang bermanfaat, ilmu yang diamalkan, mengerti di dalam urusan agama. Wa kadzalika nazil muhsinin. Wa kadzalika, dan seperti demikian nazim membalas kami Allah al-muhsinina, kepada orang-orang yang berbuat baik li angkusim, kepada diri mereka. Ini kejadian yang Allah berikan kebaikan kepada Nabi Yusuf bukan hanya untuk Nabi Yusuf saja. Siapa saja orangnya, kalau dia baik Allah angkat derajatnya. Dia berbuat baik Allah angkat derajatnya. Bukan hanya Nabi Yusuf saja. Ini contoh seperti Nabi Allah Yusuf alaihissalam. Siapa saja, orang mana saja, turunan siapa saja, kalau dia menjadi orang baik, sabar, ridho atas ujian, Allah angkat derajatnya. Sok sabar, diajar sabar, bari ngalaksanakeun syariat, ngalaksanakeun ikhtiarnya, tetap hati nerima atas ujian dari Allah, hati ridho atas ketentuan Allah, hati sabar atas ujian-ujian dari Allah. Nanti oleh Allah dibalas, pasti Allah balas, ya, sebagaimana Allah membalas kepada Nabi Allah Yusuf alaihissalam. Bal sunnatullah fi khalqih anna kulla muhsinin lahu minallahil jazaul hasan. Bahkan sunnatullah, kebiasaan Allah pada makhluknya, sesungguhnya setiap orang yang berbuat baik tujuannya karena Allah, dia akan mendapatkan balasan yang baik dari Allah, ya. Jadi kalau kita jadi orang baik, apa ruginya dia? Nggak ada ruginya, ya. Dan apa untungnya jadi orang nggak baik? Itu rugi jadi orang nggak baik, celaka jadi orang nggak baik. Maka kita berusaha menjadi orang yang baik. Mana tanda orang baik? Ketika dia mendapatkan ujian, dia sabar, dia ridha atas ketentuan Allah, tidak banyak mengeluh kepada makhluk Allah. Selalu dia itu
mengingat bergantung kepada Allah. Nanti Allah berikan hadiah yang teristimewa kepada orang tersebut. Mudah-mudahan Allah berikan kekuatan kepada kita, kesabaran di dalam taat, kesabaran di dalam meninggalkan maksiat, kesabaran di dalam menghadapi ujian. Amin ya rabbal alamin.